Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenankan kami dari kelompok 3 untuk menyampaikan hasil diskusi dari kelompok kami mengenai media pembelajaran audio. Saya Khadijah akan menjelaskan tentang pengertian media pembelajaran audio. Kata media dalam media pembelajaran secara harfiah berarti perantara atau pengantar. Sedangkan kata pembelajaran diartikan sebagai suatu kondisi yang diciptakan untuk membuat seseorang melakukan suatu kegiatan belajar. Dengan demikian, media pembelajaran memberikan penekanan pada posisi media sebagai wahana penyalur pesan atau informasi untuk mengkondisikan seseorang untuk belajar. Dengan kata lain, pada saat kegiatan belajar berlangsung, bahan belajar yang diterima siswa diperoleh melalui media. Media audio sendiri secara singkat berarti salah satu bentuk perantara atau pengantar non-cetak yang dapat digunakan untuk menyampaikan pesan dari pendidik kepada peserta didik dengan cara dimainkan atau diperdengarkan secara langsung sehingga peserta didik mampu menguasai kompetensi tertentu dalam kegiatan pembelajaran yang dilakukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Naziro akan menjelaskan mengenai jenis media audio. Yang pertama ada media audio. Media audio merupakan suatu media untuk menyampaikan peran dari pengirim ke penerima pesan melalui indera pendengaran. Agar media tersebut benar-benar dapat membawakan pesan yang mudah diterima oleh pendengar, harus digunakan bahasa audio. Secara sederhana, bahasa audio adalah bahasa yang memadukan elemen-elemen suara, bunyi, dan musik yang mengandung nilai-nilai abstrak. Contoh dari media audio ini yaitu radio atau tape recorder. Yang kedua ada media audio semi gerak. Media audio semi gerak merupakan media yang memiliki kemampuan menampilkan suara disertai gerakan titik secara linier, jadi tidak dapat menampilkan gerakan nyata secara utuh. Yang ketiga yaitu media audio cetak. Media audio cetak itu seperti kaset audio yang dilengkapi bahasa tertulis. Alat dan bahan. Dalam pembuatan media pembelajaran berbasis audio, perlu adanya sebuah persiapan alat dan bahan. Alat dan bahan ini penting dipersiapkan dulu agar proses produksi dapat dilakukan secara maksimal. Alat yang dibutuhkan dalam pembuatan media ini, yang pertama yaitu CPU atau laptop yang akan digunakan sebagai mesin produksi. Yang kedua yaitu mixer. Mixer yang dimaksud di sini adalah alat yang membantu dalam memproduksi media audio agar lebih maksimal. Yang ketiga yaitu software. Software atau perangkat lunak dibutuhkan sebagai alat pengolah audio. Salah satu yang dapat digunakan yaitu Audacity. Yang keempat yaitu headset dan mic. Headset digunakan sebagai alat untuk mendengarkan suara yang dihasilkan, sedangkan mic digunakan untuk memasukkan suara pada saat perekaman. Sedangkan bahan dalam pembuatan media tersebut antara lain yaitu teks. Teks ini berisi hal-hal atau susunan suara yang akan dibacakan atau disuarakan pada saat proses perekaman. Yang kedua yaitu background. Musik atau suara yang dapat dijadikan background digunakan agar media lebih menarik dan tampak hidup. Yang ketiga yaitu sound effect. Sound effect digunakan untuk ilustrasi suara. Kemudian proses pembuatan media berbasis audio. Yang pertama yaitu memasang program Audacity. Audacity merupakan program yang diciptakan untuk merekam suara, mengkonversi kaset pita ke dalam bentuk rekaman digital, membuat file suara MP3, mengedit dan mencampurkan berbagai macam suara menjadi satu. Langkah selanjutnya setelah program berhasil diunduh, kita bisa mulai memasang atau menginstal program tersebut. Proses yang kedua yaitu menjalankan program. Untuk menjalankan Audacity, kita cukup membuka program tersebut dan masuk pada tampilan utama. Setelah itu, kita bisa langsung menjalankan atau menggunakan program tersebut. Proses yang ketiga yaitu merekam suara. Sebelum merekam suara, pastikan dulu bahwa suasana tenang dan mikrofon siap untuk menangkap suara. Kemudian, atur terlebih dahulu volume suara yang akan dimasukkan dan volume suara yang nanti dihasilkan. Kemudian, tekan tombol record untuk memulai rekaman dan tekan tombol stop untuk menghentikan rekaman. Proses yang keempat yaitu editing rekaman. Editing ini dilakukan apabila hasil rekaman ada satu atau
beberapa hal yang kurang sesuai dengan harapan. Adapun beberapa hal yang perlu diedit, yaitu menghilangkan suara bising, menghapus suara, dan memotong suara. Yang kelima, menyisipkan musik. Musik memiliki peran penting untuk mewarnai sebuah media pembelajaran berbasis audio. Bahan yang telah dikumpulkan dan akan digunakan sebagai musik latar atau special effect dapat disisipkan pada dialog yang telah direkam. Yang keenam, menggeser suara. Pada dasarnya, suara yang dimasukkan ke dalam track Audacity akan ditempatkan di awal, padahal tidak semua musik atau dialog dijalankan secara bersamaan. Oleh karena itu, perlu untuk menggeser suara yang ada dalam setiap track untuk ditempatkan sesuai dengan kebutuhan. Yang selanjutnya, menyisipkan label. Label digunakan untuk menandai dialog antar tokoh dalam satu track. Misalnya, terdapat dua percakapan atau dialog yang terekam dalam satu track, maka untuk membedakan dua dialog tersebut dapat dilakukan dengan menyisipkan label dalam track sendiri. Selanjutnya, memindahkan urutan track. Ketika merekam dan memasukkan suara lebih dari satu, maka di dalam panel akan tampak banyak track. Track yang tersusun tersebut kadang membuat bingung jika disusun tidak sesuai dengan teks skenario yang telah direncanakan. Untuk itu, maka bisa memindah urutan track agar tampak rapi. Selanjutnya, efek fade in dan fade out. Efek ini digunakan untuk membuat suara yang keluar dan masuk agar terlihat halus. Yang selanjutnya, mengatur volume. Hal yang menarik dalam media audio yaitu terdapat pada unsur musik dan dialog, maka keseimbangan antara suara latar dengan suara dialog perlu diperhatikan. Suara musik latar dengan volume suara terlalu keras, maka suara dialog tak akan terdengar dengan jelas. Oleh karena itu, volume tersebut perlu diatur sedemikian rupa, karena musik latar digunakan sebagai ilustrasi untuk menambah kesan imajinasi suasana. Yang selanjutnya, menyimpan hasil rekaman. Apabila telah menyelesaikan seluruh rekaman dan mengatur musik serta efek yang ada, maka langkah selanjutnya yaitu menyimpannya. Hasil rekaman disimpan dengan file tipe AUP atau Audacity Project. Tipe AUP ini bisa digunakan kembali pada saat mengatur ulang di kemudian hari. Yang selanjutnya, mengekspor suara. Hasil penyimpanan sebelumnya memiliki format AUP. Artinya, karya tersebut hanya bisa terdengar jika komputer memiliki program Audacity. Apabila hendak mendengarkannya pada komputer lain, maka perlu melakukan ekspor. Pada langkah ini akan mendapatkan format suara yang lain yang dapat dinikmati di komputer lain tanpa memasang program Audacity. Salah satunya adalah format WAV. Yang terakhir, mengkonversi suara. Mengkonversi suara adalah mengubah format penyimpanan dengan format yang lain. Ada beberapa cara untuk mengkonversi suara, yaitu dengan menggunakan software dan secara online. Kriteria pemilihan media. Kriteria pemilihan media harus dikembangkan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai atau capaian pembelajaran, kondisi atau keterbatasan yang ada dengan mengingat kemampuan dan sifat-sifat khasnya atau karakteristik media yang bersangkutan. Kriteria yang paling utama dalam pemilihan media adalah sesuai dengan tujuan pembelajaran atau kompetensi yang ingin dicapai. Misalnya, apabila tujuan atau kompetensi bersifat menghafalkan kata-kata, media yang tepat digunakan adalah media audio. Jika tujuan atau kompetensi yang dicapai bersifat memahami isi bacaan, media yang lebih tepat digunakan adalah media cetak. Jika tujuan pembelajaran bersifat motorik, gerak, dan aktivitas, media film dan video bisa digunakan. Kriteria pemilihan media menurut para ahli. Yang pertama, menurut Musfikon yang dikutip dalam Fauziah, dalam kriteria pemilihan media terdapat beberapa prinsip, yaitu sebagai berikut: efisien, relevan, serta produktif. Dan beberapa kriteria dalam pemilihan media yaitu, yang pertama, kesesuaian. Ketika memilih media, harus disesuaikan dengan materinya.
Yang kedua, tingkat kesulitan. Media yang disediakan oleh sekolah hanya buku dan papan tulis, sedangkan di dalam buku biasanya gambarnya tidak jelas. Maka, guru harus memperjelaskan dengan medianya sendiri. Yang ketiga, yaitu biaya. Dalam memilih media ini, biasanya kita terkendala dengan biaya. Jadi, jangan memilih media mahal, tapi tidak bisa bermanfaat untuk peserta didik. Pilihlah media yang berharganya relatif, murah tetapi memiliki banyak manfaat bagi peserta didik untuk mempermudah memahami suatu materi pembelajaran. Yang keempat, ketersediaan. Biasanya masalah ketersediaan ini terjadi di sekolah yang fasilitasnya rendah. Ketika guru ingin menunjukkan cara menyalakan komputer, tetapi sekolahnya tidak memiliki komputer, maka guru harus memilih media lain seperti menggambar langkah-langkah untuk menyalakan komputer di papan tulis. Yang kelima, kualitas teknis. Media yang sangat baik dan sangat bermanfaat ketika media itu memiliki kualitas teknis yang baik pula. Yang kedua, menurut Ambiar, terdapat 3 kriteria, yaitu kelayakan praktis, kelayakan teknis, dan kelayakan biaya. Dari beberapa kriteria pemilihan media menurut para ahli, terdapat kriteria umum dan kriteria khusus dalam pemilihan media. Kriteria umum tersebut ialah kesesuaian dengan tujuan atau instructional goals. Perlu dikaji tujuan pembelajaran apa yang ingin dicapai dalam suatu kegiatan pembelajaran. Dari kajian tujuan instruksional umum atau tujuan instruksional khusus, ini bisa dianalisis media yang cocok digunakan untuk mencapai tujuan tersebut. Yang kedua, kesesuaian dengan materi pembelajaran atau instruksional content, yaitu bahan atau kajian apa yang akan diajarkan pada program pembelajaran tersebut. Yang ketiga, kesesuaian dengan karakteristik pembelajaran atau siswa. Dalam hal ini, media haruslah familiar dengan karakteristik siswa atau guru, yaitu mengkaji sifat-sifat dan ciri media yang digunakan. Yang keempat, yaitu kesesuaian dengan teori. Pemilihan media harus didasarkan atas kesesuaian dengan teori. Media yang dipilih bukan karena fanatisme guru terhadap suatu media yang dianggap paling disukai dan paling bagus, namun didasarkan atas teori yang diangkat dari penelitian dan riset sehingga telah teruji validitasnya. Yang kelima, yaitu kesesuaian dengan gaya belajar siswa. Kriteria ini didasarkan atas kondisi psikologi siswa, bahwa siswa belajar dipengaruhi pula oleh gaya belajar siswa. Yang keenam, yaitu kesesuaian dengan kondisi lingkungan, fasilitas pendukung, dan waktu yang tersedia. Bagaimana bagusnya sebuah media apabila tidak didukung oleh fasilitas dan waktu yang tersedia, maka kurang efektif. Selanjutnya, kriteria khusus pemilihan media. Sanjaya mengungkapkan, dalam pemilih media, pembelajaran yang tepat yaitu dengan menggunakan kata action, yaitu access, cost, teknologi, interaktif, organization, novelty. Pertama, akses. Artinya memudahkan akses menjadi pertimbangan pertama dalam pemilihan media. Apabila media yang diperlukan itu tersedia mudah dan dapat dimanfaatkan, akses juga menyangkut aspek kebijakan apabila media tersebut diizinkan untuk digunakan. Yang kedua yaitu cost, artinya pertimbangan biaya yang dikeluarkan untuk penggunaan suatu media harus seimbang dengan manfaatnya. Yang ketiga, yaitu teknologi, artinya ketersediaan teknologinya dan kemudahan dalam penggunaannya. Yang keempat, yaitu interaktif, artinya mampu menghadirkan komunikasi dua arah atau interaktivitas. Yang kelima, yaitu organization, artinya dukungan organisasi atau lembaga dan cara pengorganisasiannya. Yang keenam, yaitu novelty, artinya aspek kebaruan dari media yang dipilih. Media yang lebih baru biasanya lebih menarik dan lebih baik. Contoh media audio pembelajaran. Yang pertama, menurut Anderson, ada beberapa contoh media audio yaitu kaset audio, siaran radio, CD, telepon, yang dapat mempengaruhi emosi dan mengembangkan imajinasi anak. Yang kedua, menurut Jamara, contoh media auditif yaitu media yang mengandalkan kemampuan suara saja seperti radio, kaset recorder. Pesan dalam bentuk auditif atau hanya didengar yang dapat merangsang pikiran, perasaan, perhatian, dan kemauan anak untuk mempelajari isi tema. Yang ketiga, menurut Sadiman,
Media audio yaitu berkaitan dengan indera pendengaran. Contohnya yaitu radio, alat perekam pita magnetik, dan piringan laboratorium bahasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alifia Amirah. Di sini saya ingin memaparkan kelebihan serta kekurangan media audio pembelajaran. Yang pertama, kelebihan audio pembelajaran menurut Wina Sanjaya 2015 adalah dengan menggunakan alat perekam, program audio digunakan sesuai dengan kebutuhan pendengaran atau pemakai. Misalnya, penggunaan bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar pada lagu anak-anak atau pada siaran-siaran radio. Yang kedua, media audio dapat melatih siswa untuk mengembangkan daya imajinasi yang abstrak. Anak usia dini masih memiliki pikiran yang konkret. Dengan menggunakan media audio pembelajaran ini, mereka dilatih untuk berpikiran abstrak. Yang ketiga, media audio dapat merangsang partisipasi aktif para pendengar. Misalnya sambil mendengarkan siaran, siswa dapat melakukan kegiatan-kegiatan lain yang menunjang terhadap pencapaian tujuan. Media audio ini bisa melengkapi kegiatan siswa. Misalnya pada saat kegiatan kebugaran atau olahraga senam. Biasanya guru akan memutarkan musik menggunakan tape recorder. Yang keempat, program audio dapat menggugah rasa ingin tahu siswa tentang sesuatu sehingga dapat merangsang kreativitas. Program audio ini hanya menggunakan suara sebagai pengantar pesan atau materi. Anak-anak tidak bisa melihat wujud dari apa yang diimajinasikan melalui suara. Oleh karena itu, anak-anak harus memiliki pikiran yang kreatif untuk mewujudkan atau mengimajinasikan suara yang terdapat di audio tersebut. Selanjutnya, ada kelebihan media audio pembelajaran menurut Estupitarto 2014. Yang pertama, murah. Memiliki media audio tidak perlu merogoh kocek cukup banyak. Pada umumnya, media audio ini dapat terjangkau oleh masyarakat, meskipun ada beberapa tipe yang memiliki bandrol harga cukup mahal. Yang kedua, fleksibel. Media audio saat ini beragam jenisnya. Sejak adanya audio berformat digital seperti MP3, audio dapat dinikmati melalui handphone, MP3 player, podcast, dan lainnya. Media ini juga ada beberapa di antaranya dapat dibawa kemana aja. Berbeda dengan bentuk media audio seperti radio transistor pada zaman dahulu yang cenderung memiliki ukuran besar. Yang ketiga, sederhana. Media audio pada dasarnya memiliki cara kerja sederhana yang menghasilkan suara. Selanjutnya, kekurangan media audio pembelajaran. Menurut Rifai 2005, penggunaan media audio pembelajaran dalam dunia pengajaran memiliki kekurangan. Antara lain, 1. Memerlukan suatu pemusatan pada suatu pengalaman yang tetap dan tertentu, sehingga pengertiannya harus didapat dengan cara belajar khusus. Dengan kata lain, kita memerlukan waktu cukup lama untuk menguasai dan memahami materi yang disampaikan melalui media audio tersebut. Yang kedua, media audio yang menampilkan simbol digit dan analog dalam bentuk auditif adalah abstrak, sehingga pada hal-hal tertentu memerlukan bantuan pengalaman visual. Nah, ini sebenarnya apabila kita menggunakan media audio, kita harus memiliki pengalaman atau minimal mengamati objek yang menjadi bahan materi yang disampaikan melalui media audio tersebut. Yang ketiga, karena abstrak, tingkatan pengertiannya hanya bisa dikontrol melalui tingkatan penguasaan pembendaharaan kata-kata atau bahasa serta susunan kalimat. Karena media audio tidak menampilkan gambar, maka kita hanya bisa mendengar suara yang berupa kata-kata atau kalimat-kalimat yang disampaikan, sehingga pemahaman kita hanya terbatas pada kata-kata atau kalimat-kalimat tersebut. Yang keempat, media ini hanya akan mampu melayani secara baik bagi mereka yang sudah mempunyai kemampuan dalam berpikir abstrak. Untuk mereka yang sudah mampu berpikir abstrak, media ini dirasa cocok untuk digunakan. Namun, bagi anak usia dini, harus menggunakan media tambahan lagi untuk memperjelas materi, kecuali pada mereka yang memiliki kemampuan mendengar materi dengan baik. Sedangkan, menurut pendapat Estupitarto 2014, bahwa media audio juga memiliki kekurangan.
Karakteristik media audio berupa suara memiliki beberapa kelemahan bagi sebagian orang yang memiliki tipe belajar visual, yaitu 1. Tidak dapat menggambarkan secara detail. Jadi, penggunaan media audio sebagai media pembelajaran tidak sepenuhnya bisa menyampaikan materi secara detail, dikarenakan hanya terbatas pada suara, sehingga pendengar atau peserta didik tidak bisa berinteraksi secara visual. Kedua, dapat dipersepsikan berbeda. Maksudnya adalah, apabila penyampaian materi atau informasi kurang lengkap, maka kemungkinan besar akan dipersepsikan berbeda. Tingkat pemahaman dan pendapat yang mereka miliki pun juga akan berbeda-beda. Hal seperti inilah cenderung menimbulkan kebingungan.